Tuh, jadi itu ya untuk ST11 floating with floor. Nah, ini boleh nggak Mbak Friska kita flashback dikit ke adik-adiknya nih yang kuponnya floating with floor juga. Pengen tahu nggak? Adik-adiknya. Apalagi nih adik-adiknya. Udah berapa sih setelah suku bunga naik ternyata dari awalnya berapa jadi berapa ini? Oh iya. Aku agak FOMO sih ngelihat ini sih. Jadi nih ya, aku coba bacain ya. Jadi pertama ada SBR 11, ini yang bulan Mei lalu, itu imbal hasilnya pertama tuh cuma 5,5%. Ya, di awal berapa nih? 5,5%. Tapi sekarang udah naik jadi 7,75% karena suku bunga naik. Gede banget ya, hampir 8% guys. Iya ya kan? Terus next ada ST009. Nah, ini juga baru nih. Sorry. Enggak deh, ini sorry. Yang tadi itu SBR itu tahun lalu ya, Mei tahun lalu, bukan Mei tahun ini. Terus yang ST009 juga itu November tahun lalu, itu 6,15, sekarang udah 7,15%. Jadi karena suku bunga naik, dia ikutan naik. Ini oke banget ya. Gitu. Kita nggak berharap suku bunga naik lagi, tapi kalau naik lagi kita jadi lebih cuan kan, why not? Bener nggak Mbak Friska? Ya, ini makanya tadi ku bilang di tengah-tengah hiruk pikuk suku bunga naik, biasanya tetap ada peluang untuk cuan. Bener banget. Dan biasanya ya, kalau yang floating with floor ini orang banyak ngincarnya tuh di minggu-minggu pertama, minggu-minggu karena kuotanya masih banyak ya. Yep. Ya, soalnya sering banget tuh juga terima curhatan mau beli tapi kehabisan kuota. Nah, itu aku bingung kok cepet banget bisa habisnya ya. Perasaan baru gitu langsung kuota habis kayak rebutan. Iya, bener banget. Apalagi aku ingat banget yang ST10 tuh agak-agak challenging juga tuh buat orang, kalau nggak salah sebelum masa penawarannya habis tuh dia udah sold out lah ya. Udah sold out. Wah. Saking larisnya. Mungkin karena memang ini ya di tengah kondisi yang kayak gini, maksudnya ya banyak ketidakpastian ya, mungkin orang-orang memang udah mulai diversifikasi ke yang konservatif kayak gitu ya. Salah satunya memang SBN ini yang dari negara ya teman-teman, daripada kita ngutangin temen kan itu lebih tidak pasti lagi soalnya. Benar banget, setuju banget. Jadi kalau disuruh pilih gitu ya sesuai dengan judul kita, tren suku bunga pilih saham atau obligasi, jadi pilihnya apa nih Mbak Friska nih? Bisa dua-duanya. Ya, untuk apa ya, mengimbangi ya, untuk balance resiko ya. Tuh, setuju banget. Kalau aku sih tipikal yang nggak bisa all in di satu aset kelas ya Mbak. Ya, benar. Mau di saham tuh aku terlalu ngerasa kalau saham turun ya udah turun semua. Benar. Gitu. Ada baiknya kita punya obligasi, jadi kalau saham turun, obligasi bisa mengimbangi gitu ya. Tapi kalau obligasinya lagi turun, saham mungkin nanti di 2024 adalah punya saham, nggak ada yang tahu nggak sih? Iya, benar. Ya, apalagi juga sekarang kan udah lebih terjangkau ya, karena tadi masih ada yang bingung juga butuh tanam modalnya berapa. Ya 1 juta teman-teman udah bisa. Bahkan aku sempat baca-baca ada cashback juga ya dari Bibit ya. Cashback lagi. Kenapa Mbak Friska yang lebih tahu ya dibanding aku yang kerja di Bibit? Karena aku baca-baca dulu. Oke, nah cashbacknya berapa Mbak? Coba aku tes. Kira-kira cashbacknya dapat berapa? Cashbacknya tuh kalau nggak salah sampai 30 juta loh. Cuma S dan K-nya itu loh, S dan K-nya apa aja ya ininya ya? Nggak ada sih, kalau belinya 10M dapat 30 juta, udah kita kasih langsung. Gitu. Oke. Baik banget, Bibi. 10 juta juga dapat cashback ya. 50 juta juga bisa dapat cashback 100.000. Kelipatannya lagi 200.000. Ya makin banyak makin gede cashbacknya begitu. Makin gede. Makanya teman-teman aku saranin abis ini pinjem dulu 10M. Pinjem kemana ya? Negara aja nih kan mau minjem ke kita. Iya, aduh bener juga ya. 100 aja nggak ya. 10M ya. Ini ada nanya bagus nih mumpung muncul di kolom nih. SBN itu pasti aman ya? Misal entah kondisi negara gimana gitu, ada undang-undang atau apa gitu perlindungannya? Ada, pastinya ada dong. Aku nggak bisa jamin negara ini 100% aman sih ya, tetap ada lah 0, sekian persen risiko kalau Indonesia ini
bisa aja gitu ya, bangkrut atau gimana. Tapi kayaknya kecil ya. Banget. Benar. Kalau kita lihat kan kita udah 70-an tahun, ya udah ngelakuin berbagai macam krisis, termasuk krisis moneter 8, tapi sampai sekarang masih survive aja tuh. Gitu. Undang-undangnya lupa undang-undang. Aku itu juga nggak inget nomornya. Benar, jadi basis perlindungan kita yaitu pokok sama kupon kita itu dijamin pembayarannya negara, intinya kayak gitu. Iya, jadi kalau ada yang nanya investasi yang pasti cuan tapi aman ya, pasti selalu kita jawab beli aja SBN-nya. Itu udah paling aman. Quick win banget buat yang ngerti investasi, quick win buat yang baru mulai gitu ya, tiba-tiba dapat 6% kan lumayan banget ya. Aku dulu persen aja udah syukur kali ya. Daripada cuma diem ya di rekening aja kan, mending ditumbuhin aja ya. Nih juga ada yang komen, wah pas banget aku lihat live ini, aku harus download Bibit sekarang, now. Iya, boleh, silakan. Wah, ini ada yang bantu aku nih, thank you Mas. Katanya UU nomor 19 tahun 2008. Kayaknya ini habis ini nih pelajaran. Habis langsung googling. Sejarah sih. Googling. Si paling undang-undang kirain ya. Si paling undang-undang. Oke. PR dijamin LPS ya Kak. Dijamin LPS. Nah, yang dijamin LPS itu lebih ke deposito ya, bukan ya. Tapi kalau untuk dijaminnya sama pemerintah langsung yang nerbitin. Nah, ini aku juga biasanya terima banyak pertanyaan itu. Terus kita ngutangin negara itu mau dipakai buat apa sih sama negara? Nah, itu biasanya tuh mulut netizen. Ya. Ngutangin negara buat apa nih? Benar-benar, aku juga sering dengar kalau negara utang malah dijulitin ya Mbak ya, utang tambah banyak gitu ya. Padahal kalau menurut Mbak Friska kenapa? Ntar aku tambahin deh. Ya, sebenarnya kan negara itu butuh banyak pembiayaan ya teman-teman ya. Maksudnya banyak yang harus dibiayain ya, nggak cuma ngurusin kita-kita aja nih ya, warga plus 62 ya, tapi banyak selain kita yang harus diurusin. Makanya mereka buka lah itu ya, mengeluarkan atau menerbitkan yang namanya SBN ya, macam-macam ya biaya, bisa pembiayaan infrastruktur, biasanya kebanyakan tuh di infrastruktur ya Mas Raymond ya kalau untuk SBN. Dan lain-lainnya, apa perlu disebutkan satu persatu? Nggak usah lah ya. Tapi intinya infrastruktur udah mewakili sih harusnya menurut aku. Ya, jadi yang teman-teman lihat nih infrastruktur kita ya, kan belakangan ini juga dipercepat terus ya akselerasi, karena kita nggak bisa keluar dari fakta kalau kita ini masih negara berkembang, di mana biasanya negara berkembang itu infrastrukturnya masih belum semaju negara maju. Ya, semaju negara maju, ya benar. Jadi untuk mempercepat itu ya dibutuhkan uang lah ya, buat beli semen, buat bangun fondasi dan segala macam ya. Jadi jalan tol, airport juga bisa, terus untuk bikin stasiun segala macam. Itu banyak banget, teman-teman bisa cek aja di websitenya Kementerian Keuangan. Ketika tabungan itu biasanya kelihatan proyek-proyek apa aja tuh yang dibiayai sama uang kalian. Kalau itu nggak dibohongin, daripada cuma di chat kan, karena alasan ini itu belum tentu tahu kita. Nah kalau negara itu semua udah dilampirin semua tuh di website, teman-teman bisa kepo, sekepo-keponya deh. Yes, pokoknya main aja ke IG-nya Bibit nih, abis ini lihat-lihat, kita juga ada beberapa post soal ST ini, soal SBN. Tapi kalau emang pengen yang lebih valid gitu ya, ya udah datang aja ke Kementerian Keuangan atau tinggal ketik suku tabungan di page 1. Gitu. Terus ini sebenarnya menurutku masih banyak yang roaming juga sih, maksudnya roaming mungkin Mas Raymond bisa ngasih demo singkat gitu dari HP atau something gitu yang bisa ditunjukin ke teman-teman, karena kita dari tadi ngobrolin mereka bingung ini gimana ya cara ininya ya, cuma download terus bikin akun terus ngapain lagi nih, mana nih sebelah mana, biasanya pada DM gitu nanya. Ya, benar, boleh. Nah, jadi teman-teman, ini aku buka ini ya, tapi jangan lihat portoku yang lagi merah ya. Jadi ini teman-teman bisa buka aplikasi Bibitnya. Tampilan kita pasti sama teman-teman, cuman yang membedakan mungkin porto aja ya, merah ataupun hijau. Jadi sebenarnya kita tuh udah kasih, kalau misalnya SBN lagi live atau lagi masa penawaran itu bisa nih
tinggal klik aja nih di bagian icon SBN ini ada tulisannya live gitu. Bahkan kita juga tampilin loh Mbak Friska, di bawahnya tuh ada tuh sukuk tabungan SP11 gitu ya. Kuotanya tuh tinggal berapa nih? 64% teman-teman, baru berapa hari nih? 3 harian udah 64% sisanya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya dari depan mau beli langsung, klik aja langsung beli gitu. Nah ini langsung kebuka page-nya 6,3% untuk 2 tahun, dan teman-teman juga bisa lihat lagi detailnya, jatuh temponya kapan, minimum pembeliannya 1 juta, maksimum 5 miliar, tipe kupon, dan kuponnya bakal dibayar tanggal 10 setiap bulan. Nah ini ada ketentuannya juga ya buat early redemption yang tadi nanya gitu ya, itu bisa diproses di tanggal 28 Oktober sampai 4 November 2024 kalau kita pengen jual kepemilikan kita maksimal setengah. Dan bisa dipakai juga nih, Bibit udah bikinin simulasi nih Mbak Friska. Jadi kalau beli 10 juta dapatnya berapa, 100 juta dapatnya berapa, itu bisa dites di sini. Nggak perlu ini ya, nggak perlu buka kalkulator manual. Betul, nggak perlu. Biasanya apalagi mama kan kalau udah urusan duit itu kan langsung hitung-hitung nih. Ya. Ini berapa ya kalau naruh 5 juta, kalau naruh 10 juta segala macam. Ya. Nah, ini nggak usah ngitung manual, pusing udah. Langsung masukin angkanya aja gitu. Nah, tinggal masukin aja, udah ketahuan kok di ending kita itu bakal dapat berapa. Tes ya, ini ngetes aja ya. Misal nih ya, aku mau beli 10 miliar buat yang T4. Amin ya kan. Amin, aku bantu aminin Mas Raymond. Terima kasih. Nih ini 10 miliar, kuponnya 6,5% teman-teman. Terus kupon per bulannya ini, aduh mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kelihatan lah, harusnya nih 48 juta soalnya. Gede banget kan, tiap bulan dapat 48,7 juta. Total itu selama 4 tahun kita dapat 2,3 miliar. Ya, ini pokoknya di otak-atik aja lah teman-teman. Ya, teman-teman sambil berandai-andai nggak apa-apa, ngotak-ngatik aja di situ angkanya. Wah, ini andai kita udah mencapai angka menuju financial freedom nih, masukin mayoritas banyak ke SBN. Udah tuh bisa tuh hidup dari hasil kuponnya ya. Aduh, impian banget kayaknya itu. Betul banget. Itu, aduh, semua orang kayaknya pengen ya. Nah, ini apa namanya, aku mewakili teman-teman di ngerti saham tuh. Kalau mungkin di saham kan mereka familiar ya, transaksi saham tuh weekend nggak bisa. Nah, gimana nih buat teman-teman yang mau beli obligasi, apakah sama ya dari sisi waktu atau jamnya, atau gimana Mas Raymond kalau di obligasi? Apa tadi, sorry? Belinya bisa kapan aja gitu ya? Oh iya, bener dong. Kalau di Bibit itu keunggulannya adalah kalau mau beli SBN ini bisa mau di Sabtu sambil mandi, ya Minggu sambil di mall, itu juga bisa. Karena kita nggak perlu datang ke kantor cabang ya, karena kan kita semua base-nya adalah via aplikasi Mbak Friska. Jadi weekend tanggal merah terus ya? Sekolah, jangan lah ya, lagi sekolah harus belum 17 tahun. Ya pokoknya semuanya bisa dilakukan via aplikasi tanpa perlu repot-repot isi formulir ataupun datang ke kantor Bibit ketemu aku, nggak usah. Oke, jadi itu teman-teman ya, poin pentingnya yang membedakan ketika teman-teman beli saham sama bonds ya, atau obligasi. Kalau saham kan kita weekend, aduh nggak sabar nih nungguin hari Senin kayak gitu ya. Tapi kalau obligasi Sabtu Minggu pun nggak bisa jadi alasan lagi ya, karena tetap bisa beli. Maaf nih, aku sambil ngetik nih karena disuruh soalnya. Oke, siap. Oh iya, sama biasanya tuh banyak yang nanyain juga tuh, ada nggak sih fee transaksi gitu? Kalau misal di saham kan ada tuh fee jual beli. Nah, gimana kalau teman-teman yang pada mau beli SBN ini, ada nggak nih? Jawabannya nggak ada teman-teman. Nggak ada buat transaksi reksadana, buat FR, buat SBN juga nggak ada. Okay. Jadi terakhir mumpung nggak sampai saat ini belum ada nih Mbak, kita nggak tahu ya depannya ya. Jadi beli sekarang juga, check out keranjang, nggak ada keranjang ini. Check out ya. Ya, biar nggak ini doang, check out yang hijau satunya. Sama-sama hijau sih, bingung juga kan. Nanti salah pencet nih, hijau yang mana nih aplikasinya nih. Ya. Jangan salah ya teman-teman. Nih, ada yang nanya nih, apakah aplikasi Bibit aman buat jangka panjang, Kak? Nah, ini nih, apa nih dari Mas Raymond? Ini kan mitra distribusi ya ibaratnya ya. Betul, jadi kalau beli SBN di Bibit aman atau enggak? Ya,
karena bibit ini kita harus tahu dulu, bibit bukan yang menerbitkan loh ya teman-teman. Bibit di sini adalah mitra distribusi, jadi sebagai penyalur aja nih, gitu ya. Kita membantu pemerintah untuk mendistribusikan penawaran ST11 ini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman beli di bibit ya teman-teman urusannya tetap sama pemerintah, gitu, bukan sama bibit, karena uangnya juga nggak ke bibit kan ya, karena yang mau bangun jalan tol kan pemerintah, bukan bibit gitu ya. Kita bisa. Jadi nggak perlu khawatir karena tadi ya uangnya itu aman ya, langsung masuk ke pemerintah dan langsung dipakai gitu ya buat proyek-proyek yang emang ditujukan buat penawaran ST11 ini. Dan kupon secara modal pun juga langsung ke rekening pribadi masing-masing ya, Mas Raymond ya? Betul. Kupon itu nanti bakal cairnya ke RDN, Mbak Friska. Jadi nanti masuk ke tiap tanggal 10. Udah deh, nanti pas jatuh tempo 2 tahun atau 4 tahun lagi itu juga pokoknya langsung masuk ke kita punya RDN. Aman. Ya, tuh teman-teman. Jadi langsung ke RDN, jadi nggak ke rekening bibit, tenang aja ya. Langsung ke RDN masing-masing. Terus ada juga pernah ada yang nanya atau DM ya, udah tanggal 10 nih, kok kupon belum cair juga. Nah, apakah memang ada kemungkinan kupon dari SBN ini telat dibayarkan? Ada kalau tanggal 10-nya jatuh di weekend. Ya. Teman-teman boleh catat, jadi kalau misalnya tanggal 10-nya itu hari Sabtu, itu biasanya geser ke hari kerja berikutnya. Yaitu Senin gitu ya, ataupun nanti misalnya Minggu ya jatuhnya ke Senin lagi. Kalau harinya hari kerja gitu ya, itu harusnya sih aman, itu bisa langsung teman-teman tarik juga di hari yang sama kalau mau dicair ke rekeningnya buat ya ngapain kayak buat ngopi-ngopi, buat diinvestasikan lagi, asik. Jangan ikutin saya ya, ngopi ya. Iya. Jadi itu ya tadi, selain Sabtu Minggu ya biasanya pasti tanggal 10 itu on time ya, kecuali itu tadi hari libur ya, tanggal merah ataupun akhir pekan. Jadi jangan panik karena beberapa kali pernah kita terima DM itu langsung panik, aduh ini katanya negara udah pasti aman nih, tapi kok udah tanggal 10 udah langsung ini overthinking ya, udah ini kok belum cair juga nih. Ternyata pas dicek mungkin itu hari Sabtu atau Minggu. Tuh, bener. Belinya bisa Sabtu Minggu ya. Jadi aku ulang ya, kenapa teman-teman harus beli ST11 di bibit? Satu, itu dapat cashback pastinya ya. Itu udah, wah, itu good deal banget lah. Kita investasi langsung dapat cashback tuh kan enak banget. Nambahin, kita bisa pakai lagi buat investasi. Terus bisa belinya online, nggak perlu ke kantor bibit, nggak perlu ke kantor cabang. Bisa beli setiap hari, jam 1 pagi juga bisa beli. Ya, weekend, hari libur juga bisa, dan nggak ada biaya tambahan. Kalau di bank tuh, Mbak, biasanya aku dulu pernah beli itu kena tuh ada biaya. Ada charge-nya ya. Tapi kalau di bibit, jadi ibaratnya cuma modal internet sama gadget doang ya buat buka buat buka rekeningnya. 1 juta lah ya minimal. Oh ya, ya. 1 juta. Pinjam 1 juta dulu boleh ya. Negara ibaratnya gitu tuh, bisik-bisik ya. Pinjam 1 juta dulu boleh ya. Nanti kita balikin tiap bulan, nanti pokoknya kita balikin pas jatuh tempo. Ya begitulah sederhananya teman-teman ya. Terus nanti tadi ada yang nanya juga nih, kalau mau proses ke RDN masuk ke rekening pribadi berapa lama, Kak? Jadi prosesnya itu sekitar 1 sampai 2 hari kerja, teman-teman. Tapi itu normalnya ya kalau beda bank. Tapi kalau misalnya teman-teman sama bank gitu ya, misalnya RDN BCA ke BCA gitu ya, itu real time.